Luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Bertemu kembali dengan kakak-kakak sekolah minggunya. Walaupun dalam video kita akan memulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita angkat satu pujian Natal di hati. Dalam video ini Engkau berkati untuk jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang berkati. Kami juga bersyukur Tuhan, walaupun kami dapat berkumpul dalam video, kami dapat memuji dan menyembah Engkau Yesus. Tuhan, Engkau berkati juga untuk setiap anak-anak yang menonton video ini, agar mereka dapat fokus dan dapat mengerti apapun yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggunya. Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau. Engkau yang berkati, dalam Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat memuji Tuhan adik-adik?
Pastinya masih semangat kan? Kakak mau tanya nih, di tanggal 25 siapa sih yang lahir? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dan kita mau nyanyikan satu lagu, Dia lahir untuk kami. Sambil bertepuk tangan ya. Untuk kami, Dia lahir untuk kami. Dia lahir bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Tuhan kami.
Mari adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian karena cinta. Dengan sikap berdoa, kita pujian ini. Kita mendengar karena cinta Tuhan lahir di dunia. Malam kudus, bintang bertanda, hanya para gembala datang bersama. Bukan di istana, hanya tanda gelombang dari Yesus lahir. Mari sambutlah Dia karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang berdosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Dan berikan sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan yang kupinta bukanlah aku, yang kupinta bukanlah harta, hati yang sederhana lebih berharga. Aku percaya Kau beserta berikan damai sejahtera bersama-nya. Karena cinta Kau turun ke dunia untuk buktikan kasih kepada manusia yang berdosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Marilah tahu karena cinta buktikan kasih kepada manusia yang berdosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Marilah tahu karena cinta buktikan kasih kepada manusia yang berdosa. Karena cinta Bapa mengirim anaknya. Hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba. Oke, shalom adik-adik. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, namun sebelum itu, kami ucapkan selamat hari Natal untuk adik-adik sekalian yang saat ini menonton video ibadah kita. Ya, beberapa hari lalu kita boleh merayakan Natal. Jadi saat ini kita kembali lagi beribadah di hari Sabatnya Tuhan. Ya, kita kembali lagi di ibadah sekolah minggu. Ya, oke. Sebelum itu, mari kita berdoa.
Bapa kami di surga, saya kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini Tuhan. Apa yang aku sampaikan sebagai kakak bersama minggu ini boleh tertanam di hati anak-anak Tuhan, sehingga mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak yang baik. Terima kasih Tuhan, saat ini, waktu ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, tema hari ini adalah aku anak yang baik hati. Sekali lagi, temanya adalah aku anak yang baik hati. Nah, adik-adik, sebelum kita jauh membahas cerita firman Tuhan, mari kita baca firman Tuhannya, ya. Itu terdapat dalam kitab Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-25 sampai ke-32. Oke, Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 32. Kakak bacakan tuh adik-adik sekalian. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Nah, adik-adik, kakak mau tanya ya kepada adik-adik, bagaimana rasanya ketika adik-adik menanam satu pohon yang adik suka buahnya, ya apapun itulah ya, adik-adik boleh bayangkan pohon seperti apa yang adik-adik suka buahnya, ya entah itu stroberi, apel, anggur segala macam, ya. Nah, dan adik-adik yang punya pengalaman menanam, seperti apa rasanya, ya pasti rasanya tidak sabar menunggu pohon yang kita tanam itu berbuah, adik-adik, ya iya kan? Ya, maunya pengen cepat aja berbuah pohon yang kita tanam. Nah, kalau pohon itu mau cepat berbuah kan berarti ada yang harus adik-adik lakukan. Betul ya? Yang pertama, adik-adik rajin menyiram pohon yang adik-adik mau adik-adik tanam. Kan? Lalu sering-sering kasih pupuk gitu ya biar cepat besar, dan nanti ketika besar buahnya banyak gitu ya. Lalu yang ketiga ini pasti adik-adik harus pelihara betul-betul nih. Ada rumput liar, adik-adik harus cabut ya. Yang mengganggu tanaman itu adik-adik harus cabut biar pertumbuhan pohonnya nggak terhambat ya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, tapi adik-adik mungkin 1, 2, 3, 4 hari, seminggu lah masih semangat ya. Pasti ada saat di mana-mana adik-adik merasakan tidak sabar dalam menunggu, ya. Nah, di sini nih, kebanyakan ketika sudah tidak sabar menunggu pohonnya berbuah, kok pohonnya lama ya berbuah ya, kan? Aku mau cepat makan buahnya begitu. Nah, ada orang yang udahlah nggak mau tanam lagi gitu kan, udah dibiarkan aja di situ tumbuh rumput liar segala macam. Udah dibiarkan ya gitu, mau besar nggak besar ya udah terserah gitu. Tapi ada orang yang rawat terus gitu loh, nggak apa-apa, aku harus bersabar gitu ya, aku harus pelihara betul-betul. Nah, orang yang kedua ini ketika dia rawat betul-betul dan pohonnya besar lalu berbuah, adik-adik, pasti orang itu paling senang ya, karena dia sudah mendapatkan hasilnya gitu loh. Nah, dia sudah berhasil merawat pohon itu sampai berbuah gitu. Dan waktu yang dia kasih ke pohon itu, dia tunggu ya, dia rawat betul-betul.
terbayarkan semua ya. Pasti orang yang kedua ini paling sukacita ketika melihat pohon itu bisa berbuah gitu kan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan, adik-adik. Seperti itu juga yang namanya Simon, adik-adik ya. Simon itu adalah seorang yang saleh ya. Dan dia adalah seorang yang taat dan benar di hadapan Allah pada saat itu. Nah, jadi pada saat itu dia udah tua banget nih adik-adik ya, sudah dibilang orang yang sudah lanjut usia ya, udah jadi akong lah ya. Nah, tapi pada suatu hari datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan berbicara, kamu belum akan meninggal sebelum kamu melihat Mesias itu datang. Seperti itu adik-adik. Nah, jadi adik-adik, seperti biasa ketika dia mendengar bahwa Mesias sudah lahir ya, dan seperti adat Yahudi biasakan pada anak laki-laki pertama yang baru lahir, dia itu harus disunatkan pada hari ke-8 dan dibawa ke bait Allah untuk dikuduskan ya pada saat itu juga. Nah, pada saat itu Simon dituntun oleh Tuhan ya pergi ke bait Allah itu. Nah, Simon udah tahu bakalan ketemu si Mesias. Mesias itu siapa? Tuhan Yesus ya, yang baru masih bayi gitu ya. Nah, pada saat itu adik-adik, Simon kenal sama papa dan mamanya Yesus ya, Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf. Tapi si Yusuf dan Maria ini nggak kenal siapa Simon ini ya, dia nggak kenal. Nah, saat Simon menggendong si Tuhan Yesus yang masih kecil itu, baru 8 hari, nah bersukacitalah Simon dan memuji Tuhan adik-adik. Nah, seperti yang difirmankan di Lukas pasal 29, Tuhan, biarkanlah hambamu ini sekarang pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat Israel. Nah, saat itu adik-adik, Simon sangat-sangat senang ya. Dia udah damai hatinya ketika sudah melihat, wah, bayi Yesus benar-benar lahir gitu ya, sang penolong dan juru selamat bagi seluruh umat manusia adik-adik. Nah, begitulah rasa senangnya, rasa sukacitanya hampir sama seperti rasanya senang ketika pohon yang kita tanam itu berbuah adik-adik. Seperti itu jugalah rasa senangnya Simon ketika melihat bayi Yesus yang baru 8 hari di bait Allah pada saat itu adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau bilang kita pun harus memiliki hidup yang sama seperti Simon. Nah, dia orang yang menyambut kehadiran Yesus dengan penuh sukacita ya, dengan penuh rasa syukur ya, karena lahir seorang Mesias, sang juru selamat hidup bagi semua umat manusia. Nah, adik-adik, lalu apa yang harus kita persiapkan bagi Tuhan Yesus kita yang sudah lahir ke dunia? Ayo coba jawab adik-adik. Kado kah? Lalu hadiah kah? Macam-macam pernak-pernik, lampu-lampu yang indah? Tidak adik-adik. Tuhan Yesus hanya mau melihat hati kita adik-adik. Hati kita seperti apa kak? Hati kita yang bersukacita atas kelahirannya, hati kita yang selalu memuji Tuhan Yesus kita, yang selalu punya rasa syukur untuk semua kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik harus punya sikap hati yang baik kepada sesama manusia ya, kepada sesama teman, kepada keluarga, abang, kakak, papa, mama, adik ya.
kita harus punya sikap yang baik. Ya, sesuai dengan tema kita, aku adalah anak yang baik hati. Nah, adik-adik, ya kalau punya teman, jadilah teman yang baik untuk mereka. Kalau punya masalah atau bertengkar sama teman-teman karena hal kecil, jangan dibesarkan. Ya, sukalah kasih maaf. Ya, sukalah memberi maaf kepada siapa yang salah sama kita. Ya, bukan malah makin ribut gitu loh ya, makin perpanjang masalahnya gitu. Bukan seperti itu adik-adik. Ya, dan sukalah mendengar ketimbang menjawab. Ya, ketika disuruh sama papa atau mama atau kakak ya, atau cice atau abang gitu ya, disuruh belikan ini dong, nggak tolong gitu ya, bukan malah menjawab adik-adik. Ketika ditegur sama papa mama, dimarahin karena kesalahan kita, jangan suka menjawab, tapi sukalah mendengar gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Dari sikap seperti itulah adik-adik menunjukkan bahwa adik-adik adalah anak yang baik hati. Dan siapa yang dipermuliakan? Tuhan Yesus kita yang dipermuliakan adik-adik, karena hidup adik-adik seperti itu ya. Oke adik-adik, jadi ayo adik-adik, hari Natal sudah lewat, tapi hati kita untuk Tuhan jangan dilewatkan dong. Kita masih tetap berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Amin adik-adik. Amin. Oke, kalau begitu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh rayain hari kelahiran Tuhan Yesus beberapa hari yang lalu. Namun ketika hari itu sudah berlalu Tuhan, kami mau masih punya hati yang baik Tuhan kepada sesama kami, kepada keluarga kami Tuhan. Kami mau belajar jadi anak yang baik hati, untuk boleh menolong, bahkan membantu, bahkan saling memaafkan satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menerima hati setiap kami yang mau belajar ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengubah hidup setiap kami Tuhan yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah adik-adik, saat ini kita masuk ke ayat hafalan ya, yang terambil dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kakak bacakan ke kita semua. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke, sekali lagi, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oke, yang ketiga kali ini kita hafalkan Efesus pasal 5 ayat yang 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu adik-adik, jadilah anak-anak terang yang pasti buahnya itu tentang kebaikan, kebenaran, dan keadilan untuk kita semua. Demikianlah ayat hafalan minggu ini. Mari Kak ajak kita semua angkat tangan dan tutup mata kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita mau angkat pujian. Bapa terima kasih.
memberkati.